Itu sebenarnya pengalaman, tapi sekarang dari sana kita banyak, makanya sekarang kita ya mana ya, lebih banyak bisa membantu orang. Ini sebenarnya pahit memang kalau kehidupan kita dari kecil itu. Kebetulan kita kan lahir di kampung, kita di desa Belalang ini. Kebetulan masyarakat di sini sebagian besar petani kan, petani dagang. Waktu itu mungkin waktu saya zaman kecil itu belum ada kendaraan, kita ada andong dokar itu. Tidak juga banyak memiliki lahan, tapi profesinya bukan bertani, dia sebenarnya tukang. Di samping itu kemarin waktu belum ada kendaraan, kita dulu kan ada dokar itu, andong itu. Kita punya kuda, kita punya babi. Waktu saya kecil mungkin seangkatan saya itu, mungkin saya yang paling menderita hidup itu. Kenapa? Karena saya punya tetangga, punya teman tuh, dia masih kelas 5, kelas 6 masih digendong sama ibunya, masih diberikan makan, masih disuapi. Saya kelas 1, kelas 2 itu sudah biasa saya ke sawah. Sudah biasa nyari rumput, bahkan biasa saya nyemprot itu, ngerabuk itu. Sampai kelas 6 itu dari SD itu udah. Bahkan karena saking takutnya kita sama orang tua, pas dia tidur istirahat siang itu saya lihat pintu. Lihat pintu, kalau dia bangun terlambat bikin kopi pasti marah kan. Kita udah lihat pintu, kapan dia buka pintu itu kita harus sudah bikinin kopi deh. Karena ibu juga kan harus kerja kan, namanya kita di kampung itu. Sama ibu bapak, coba kita kan paling takut sama bapak, paling takut itu kalau ada apa-apa pasti kita ngomong sama ibu. Kalau ibu udah pasti sayang dengan anak dia. Kalau kita dimarah sama bapak, pasti dia yang gimana caranya biar merayu kita tuh kan. Akhirnya dari sana saya tamat SD itu, sebenarnya kita banyak ada SMP negeri itu masuk di Kediri kemarin. Justru saya minta sekolah di Denpasar untuk menghindari kerja ke sawah itu. Saya sempat sekolah di SMP 2 negeri kemarin, di SMP 2. Saat kos, tidak punya saudara, kita masak sendiri. Waktu itu kita masih bawa sepeda gayung, muter ke kapal, ke Mengung itu. Nah, pengalaman dari sana mungkin karena kita orang kampung juga datang ke kota pasti minder kan. Tidak ada keluarga, tidak ada siapa, kita masak sendiri. Karena banyak juga warga saudara-saudara kita yang merantau kan, banyak. Cuma kita, kalau saya sekolah di Kediri, mungkin kalau di Pejaten itu kan pulang sekolah kita pasti kerja ke sawah. Dan karena menghindari itu, tapi itu kita lebih fokus belajar kan. Setelah itu saya sempat jadi PNS di Polres Badung, di Polresta Denpasar sekarang itu. Kurang lebih mungkin hampir 23 tahun. Kita awal sebenarnya belum pernah bercita-cita menjadi perbekalan kan. Kebetulan aja sebenarnya kemarin saya sempat di Denpasar lama, dari PNS juga kebetulan kita mengajukan pensiun dini. Bahkan setelah pensiun saya sempat ke Jakarta lama, hampir 7 tahun melalang buana, jadi gelandangan di sana. Pas kita pulang ke kampung, bukan pulang langsung ke kampung kita di sini, kita tinggal di Denpasar. Kita kerja di outsourcing. Kebetulan saya di bidang jasa keamanan security. Hampir kita punya beberapa lokasi itu. Sekarang kan security BUJP-nya banyak. Karena kepentingan hotel atau villa itu lebih baik dia nyari security outsourcing yang lebih aman. Hampir mungkin 5 tahun saya di Denpasar. Pas pulang kampung ada paman meninggal, saya antar jenazahnya. Rencananya saya membalik memang ke Denpasar, tapi teman-teman melihat disuruh diam dulu di rumah. Kita ngobrol. Akhirnya saya nginep 2 malam sambil menunggu jenazah mau dikubur. Teman-teman semua pada datang membalik ke Denpasar, ada tinggal di rumah. Saya bilang pasti tinggal di rumah. Kenapa? Kita punya anak mau nikah kan. Di sana ada teman-teman kalau mau tinggal di rumah saya calonkan jadi perbekal gitu. Intinya saya tidak siap sama sekali. Kenapa? Nama baik saya kan sudah hancur di rumah. Tapi orang-orang saya yang memang militan, dia tahu apa sebenarnya yang terjadi kan. Saya bilang sama teman-teman, saya tidak siap.
saya tidak punya modal, nama baik saya sudah hancur di masyarakat. Saya harus balik ke Denpasar. Saya lebih aman, lebih tenang dengan pekerjaan yang saya jalani itu. Karena hiburan bagi saya malam-malam keluar itu melihat security atau kontrol anak buah itu. Teman-teman tuh yang penting siap aja. Teman-teman karena dia berharap dia yang mendaftarkan segala semuanya. Karena sudah kadung dicalonkan, ya mau tidak mau harusnya dibilang harus tinggal di rumah, tidak boleh calon di luar. Gimana kita jual kalau calon tidak ada di rumah? Harus terpaksa saya tinggal di rumah. Dengan kondisi kita tidak ada apa-apa tuh Pak. Harus semua persiapan tuh dari teman-teman, dari kopi gula aqua sampai tim pakaian pun itu teman-teman menyiapkan. Dari hasil polling sebenarnya teman-teman dari Babin Kamtimas, Babin termasuk tokoh itu Mustika itu tidak ada apa-apa kan, sudah tidak mungkin akan jadi. Karena teman-teman kita 3 calon, yang 2 calon ini kan sudah sosialisasi, dia sudah turun hampir 2 tahun. Beriring jalannya waktu, intinya kemarin tuh cuma saya siap jadi calon, mengklarifikasi berita yang simpang siur di masyarakat itu, karena saya punya anak cucu, nanti jangan sampai saya nama baik itu rusak di masyarakat kan. Kalau saya sudah jadi calon kan bisa tampil di depan masyarakat, di depan Banjar itu. Harus begitu kita turun ke masing-masing Banjar, istilah menyampaikan visi misi itu kita sampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Harus masyarakat akhirnya pada paham dia. Nah, mendekati hari H semakin banyak teman-teman datang, itu cerita yang simpang siur di masyarakat itu memang tidak benar kan. Akhirnya di hari H itu saya sudah tidak kepikiran, tidak mungkin saya menang. Intinya saya sudah bisa menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi. Nah kebetulan juga waktu itu saya ada kesempatan mengabdi, walaupun saya mantan pembekal sempat jadi menisa adat, saya dipaksa jadi klien adat di Banjar. Sebelum pemilihan itu, karena klien adatnya berhenti, akhirnya saya siap aja untuk mengabdi. Akhirnya kita bisa bangun Balai Banjar itu dalam sekian bulan itu, mungkin 6 bulan lah kita bongkar Banjar, kita bangun. Dan dari sana masyarakat khusus di Banjar kita itu kan dia percaya. Itu bantuan juga dari teman-teman DPR kemarin. Setelah kita terpilih di hari H itu, dengan kondisi kita sama sekali sebenarnya punya pikiran menang. Itu spontan saudara Pak, bahkan di Banjar tuh orang potong babi, minum segala macam itu, karena orang berpikir akan menang. Dengan spontan itu saya juga tidak tahu orang potong babi, orang minum-minum, masyarakat tuh kembali datang ke rumah itu. Dan ceritanya pahit saudara, kita tahu ceritanya. Bahkan saya terus terang sampai di Jakarta terus saya jadi gelandangan, saya sampai tidur di pinggir jalan. Dari bekal ke Jakarta sekian tahun itu, karena kalau pulang juga nama sudah hancur kan, mau nyari kerja juga di Jakarta. Cuma akhirnya kita kembali ke rumah setelah saya di Denpasar menjadi supervisor security, ya kita intinya cuma kontrol aja. Itu saya menikmati. Kenapa? Karena saya biasa begandangan. Hiburan itu kalau kita mau keluar kontrol, datang ke villa atau hotel bikin kopi, atau di restoran mungkin dibikinin apa tuh, ngobrol dengan anak-anak security. Itu kan kita merasa terhibur, ngantuk pulang kan kita juga tidak harus ngantor, cuma itu aja. Nah akhirnya kembali kita di rumah ini, saya sebenarnya sudah resign, mengajukan berhenti juga di perusahaan, tapi karena kita masih dibutuhkan, silahkan. Owner pun bilang, kebetulan orang Australia, Pak Mandi silahkan urus di desa, kegiatan di desa banyak, jangan urus perusahaan sudah banyak karyawan, sudah banyak yang urus. Kalau kita perlu nanti paling kita lewat telepon. Nah kebetulan saya digaji juga masih di outsourcing, itu mau tidak mau kadang-kadang hari libur saya datang ke perusahaan. Nah, karena kita masih status di Denpasar Pak, cuma kita tetap kita prioritas di rumah. Kita kemarin ngonor sempat berapa, mungkin kalau tidak salah 2 tahun kita diangkat tahun pengabdian ya, betul, 1983 PNS. Harus saya ngajukan pensiun. Waktu itu Dwi Fangsi Abri belum dicabut,
kita kan bisa dikaryakan. Waktu itu saya dicalonkan dulu 8 tahun waktu itu masa jabatan berbekal. Sebentar waktu itu Kapolres tidak memberikan izin karena mungkin saking saya, karena saya terlalu rajin memang, makanya saya tidak pernah ganti-ganti jadi sopir tuh. Biasanya orang jadi sopir sekali, Kapolres 2 kali sudah diganti. Saya setiap Kapolres ganti saya dibuatkan sprint pindah ke Lantas. Setelah itu ngantar Kapolres kemana, pindah beliau ke Surabaya, ke Jakarta. Pulang itu pasti kembali sprint jadi sopir. Selama 10 Kapolres itu. Karena saya juga sampai anak saya lahir dua-duanya saya tidak tahu, karena kita datang ke kantor itu kan, ke rumah jabatan jam 6 setengah 6 ya, pulangnya juga malam bisa jam 1 jam 2. Ada waktu zaman Pak Bahrul ini kemarin saya dicalonkan pertama jadi perbekal, beliau tidak mengizinkan. Ada panitia itu maksa, kebetulan waktu itu bukan Kapolres yang memberikan izin, harus Kapolda kan. Bahkan suratnya langsung ke Polda Nusa, waktu itu zaman Pak Kapolda Pak Gunawan memberikan izin, akhirnya waktu itu kita terpilih ya. Setelah berjalan 4 tahun, jabatan kita 8 tahun, waktu itu ada 2 fungsi AURI dicabut. Kita dipanggil semua dari pihak TNI Polri itu kembali ke kesatuan atau tetap menjadi kepala desa, pilih. Cuma waktu itu karena mungkin dari teman-teman juga menyampaikan bahwa tidak gampang mengganti perbekal kepala desa, kan harus ada proses. Diberikan kelonggaran waktu itu sampai masa jabatan berakhir. Sampai berakhir itu begitu berakhir saya kembali ke kesatuan. Karena terus terang waktu kita masih di sana kan kita disiplin itu harus, setelah di kampung ini kita kadang-kadang bangun siang, karena kan biasa juga pergerakan kita bukan siang aja, malam juga kan. Saya bangun siang, ada sering terlambat saya antar dari kampung ke Denpasar. Saya ngajukan pensiun dini. Setelah pensiun dini itu nganggur, sempat terjun ke politik, memang sempat jadi pengurus partai. Sebenarnya kalau kemarin Pak kita di sini kan untuk di belakang kita pembebasan kemarin tahun 98-90 itu pinggir pantai itu habis itu. Kawasan pantai itu dibebaskan sama investor. Kebetulan dari 91 sampai hampir 2000-an, puluhan tahun itu lahan itu menjadi lahan tidur kan. Tidak digarap, tidak dibangun. Waktu itu saya sempat merangkap juga jadi Benes Adat, kepala desa sama Benes Adat. Hampir 3 tahun kita menjawab Benes Adat. Harus saya kumpulkan masyarakat itu. Lahan tidur itu kita kapling-kapling, kita jadikan sawah. Kembali kita bagi kepada masyarakat yang mau menggarap. Dan kita minta dari penggarap itu sebesar waktu itu Rp2.000 per aro untuk pembangunan kayangan yang ada masuk di desa adat. Nah sehingga dengan dana 2.000 itu kita bisa mengumpulkan uang kalau tidak salah 300-an juta, kemudian itu merangsang pembangunan kayangan sampai miliaran itu dari dana itu. Kalau kita tidak pelopor itu susah, kalau kita ajak masyarakat itu mungkin gotong royong tanpa rangsangan itu susah. Bahkan dengan dari lahan tidur itu setiap panen dia 3 bulan sekali, setahun 3 kali itu dia harus datang ke kayangan, maturan, Peraro, kita kenain 2.000 sampai terkumpul kurang lebih itu hampir 200-300 juta. Itu udah kita ajak ke Ramau itu rapat, kita programkan membangun kayangan 2022 waktu bom Bali itu. Aneh sampai kayangan itu sekarang baik pusat dalam Balai Agung itu sudah ya kalau sekarang itu sudah ngikuti zaman. Dari dana itu, kalau tidak begitu tidak susah kita ngajak masyarakat gotong royong. Nah sampai sekarang pun lahan itu masih kita garap, masih masuk ke desa adat. Nah untuk sekarang mungkin ini zaman COVID ini, karena kita terus terang 2019 Desember 2024 kemarin kita dilantik. Begitu dilantik baru berapa bulan sudah COVID kan. Karena dari awal kita menjabat itu sudah tidak bisa apa visi misi kita di masing-masing banyak itu belum bisa kita kerjakan. Cuma kan kemarin kebetulan zaman COVID banyak masyarakat kita terutama anak-anak muda itu banyak yang di pariwisata, banyak yang dirumahkan, yang di PHK itu. Nah dengan adanya COVID banyak yang dirumahkan. Kemarin saya dengan program pemerintah kan gimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana kita memulihkan perekonomian.
Ada di pantai itu kita garap kemarin, mungkin yang sedang booming kemarin kan Pantai Cinta. Nah, itu kebetulan tanah investor, kita mohon kemarin anak-anak yang dirumahkan, yang basicnya pariwisata, kurang lebih ada 70-an itu satu warung itu. Dari iseng-iseng saudara kita coba akhirnya booming, bahkan sebagian besar anak-anak tertampung di sana. Bahkan kalau dia ada kerja zaman COVID itu mungkin dia ada cicil motor kan, kebutuhan sehari-hari, akhirnya dia bisa menutup, bisa digaji juga 1,5 sampai 2,5 juta anak-anak sebanyak itu. Nah kebetulan kita sebenarnya backup memang, baik masalah keamanan, masalah jalan juga. Nah sampai sekarang memang ada beberapa 1-2 yang sudah kembali, dia mulai masuk ke hotel, ke restoran. Nah kebetulan kenapa kita sempat booming di sana, memang di samping penataan, memang juru masaknya kan memang dia pengalaman restoran. Kebetulan juga saudara waktu itu kita juga ada kunjungan baik dari Kementerian Desa, dari Kementerian Dalam Negeri. Beliau mau berkunjung ke desa itu karena beliau tahu kan sedang booming Pantai Cinta. Pak Kades, saya mau ke Pantai Cinta dulu, baru saya datang ke kantor desa. Cuma sayang itu tanah investor, bukan tanah. Kalau kita mungkin punya aset desa atau desa adat tuh mungkin bisa kembangkan lebih bagus kan. Dan masuk sekarang kita parkir pun tidak punya Pak, parkir semua milik investor. Apalagi sekarang kita di Pantai Kedungu ini kan sedang berkembang. Sudah itu kegiatan suku adat itu sebenarnya dari Kediri juga, Kediri, Pejaten, Jeddah, kan arahnya Pantai Kedungu, Melasti itu. Melasti, sudah itu orang buang sekah, sudah itu orang 3 bulanan itu ngangkit itu kan ke sana. Kalau tidak ada parkir, gimana kita ngembangkan pariwisata di sana? Cuma kita sekarang ada perjanjian, kita pinjam pakai dulu, pinjam pakai tanah investor untuk tempat parkir. Kebetulan juga kita kemarin begitu saya menjabat, sebelumnya adat yang ngelola pantai itu. Kalau kita kelola pantai sebatas pungut aja, kan tidak ada penataan. Kalau kita ada rawat, kan susah kita ngembangkan pantai. Makanya kita kemarin minta dari desa adat tuh dinas yang ngelola, kita tata fasilitasnya, kita benahi, sehingga sekarang semakin ramai pantai itu. Waktu zaman COVID pun kita saudara buka itu cukup ramai, satu-satunya yang tempat terbuka itu kan di pantai kan. Nah sekarang sudah jalan, kembali kita serahkan ke desa adat, mulai tahun ini desa adat lagi ngelola. Tapi kita koordinasi tetap Pak dengan desa adat itu, karena mau tidak mau warga kita sama, wilayah kita sama kan, kita juga tidak mau benturan, sama-sama kita membangun, membina masyarakat. Nah, seperti saya ceritakan dari awal tuh, saya sempat datang ke Jakarta. Sebenarnya kita tidak berpikir juga di Jakarta akan sampai tidur di jalan kan. Itu sebenarnya kita kemarin karena kita sudah mengajukan pensiun dini itu, kita sudah ada pekerjaan, kita ada teman-teman di Jakarta kan. Kita coba, kebetulan teman-teman juga mungkin dari omongannya memberikan janji-janji manis kan. Kita dari tidur di hotel sampai itu kos, sampai karena kita sudah ada enak kontak keluarga, istri sama anak kan, sudah ada punya sanggup. Banyak sebenarnya teman-teman, karena kita gengsi aja, malu kita mampir ke rumah teman kan. Ada saya sampai tidur di jalan, sampai kita ada makan juga. Bahkan pengalaman saya di Jakarta, sampai kapanpun mungkin saya tidak akan pernah lupa. Saya punya teman dari muka sampai kaki itu tidak kelihatan, semua tato penuh. Akhirnya dia jadi pemulung, dia tidur di pinggir toko. Dan saya ngomong, Mas, saya numpang, orangnya cukup baik, bahkan dia sebenarnya ngasih saya makan, ngasih saya rokok setiap hari itu selama hampir kurang 2 mingguan di sana, di pinggir jalan. Makanya di sana ada saya, ini sebenarnya hidup saya yang paling susah, paling menderita, sampai saya berpikir kapan saya balik ke rumah. Sebenarnya kalau putus asa pasti putus asa juga ya, putus. Kok begini, biasanya kita tidak pernah susah seperti itu kan, tidak mungkin tidur di jalan, apalagi jauh dari kampung halaman. Hari itu udah sebenarnya yang memberikan kita jiwa besar dan memberikan ilmu sebenarnya kepada kita. Oh begini orang hidup susah kan, tidak bisa makan, ada tempat tidur kan. Akhirnya dia tuh mulung aja. Itu biasa kalau pagi dia karena kita di pinggir jalan kan, sampai dia cerita, Bang,
Habis ini silakan abang di mall dulu ngobrol atau main. Nanti jam 6 sore saya datang sini, kita ketemu lagi. Itu untuk memberikan makanan. Pagi saya biasa diberikan kopi rokok itu. Sama nasi bungkus. Kalau malam itu pulang itu pasti di pesanan lalapan di sampingnya itu. Dia yang memberikan kita hidup selama 2 minggu tuh. Sempat saya ke Jakarta, saya datangin dia. Bahkan saya buang, saya kasih dia. Waktu itu saya bawa uang 5 juta, saya kasih dia. Dek, saya ada uang 5 juta. Ini kamu 2,5. Pak Made, saya sudah punya uang. Itu untuk Pak Made. Iya mungkin dalam hati ya, tapi kan tidak kelihatan ya. Kalau dalam hati udah pasti nangis kan. Hidup seperti itu. Bahkan sampai di kontrakan itu cover saya dibuang itu karena kita tidak bayar. Itu sebenarnya pengalaman, tapi sekarang dari sana kita banyak, makanya sekarang kita lebih banyak bisa membantu orang. Orang susah aja dia bisa bantu kita, apalagi kita tidak susah kan. Dia hidup untuk diri sendiri aja susah dia. Pengemis itu kan pemulung, dia bisa ngidupi kita. Masa kita yang begini tidak bisa bantu orang? Saya begini sering saya ngomong, waktu itu mungkin saya dibantu 50.000 pun sangat berharga bagi saya, dan tak akan mungkin saya melupakan. Kalau sekarang saya tidak butuh 100 juta pun saya dibantu, mungkin saya akan lupa kan, karena kita pada saat ini tidak membutuhkan. Waktu itu kan bahkan kita butuh uang 50.000 itu sangat berarti bagi kita tuh. Kadang-kadang orang itu merasa kita bantu, pasti dia datang ke rumah, Pak, apa yang bisa kita bantu? Saya tidak mungkin saya ngomong bantu saya itu, kecuali dia datang pada saat kita kerja, dia bantu itu ya sudah. Bahkan sampai mungkin ada yang mulai baru kerja itu tidak punya seragam, saya pasti siapkan seragam, kita ngeluarin, kita bantu dia sampai dia bisa bekerja dan dapat gaji itu. Bahkan ada teman-teman itu mungkin selama ini yang sudah tahu mungkin apa karakter aslinya tuh, makanya saya sudah tidak mau orang mau ngomong apa silakan, karena dia tidak tahu kan. Kalau sudah tahu aslinya, dan kita tidak mungkin mau menyusahkan orang, intinya gimana kita membantu orang kan, itu aja. Masalah dia terima tidak terima tidak masalah, dan kita tidak mau menyusahkan orang lain. Kalau perlu kita harus bantu kan. Sebenarnya saya berterima kasih Pak ya, dari pengalaman kita dari awal tuh, sebenarnya sekarang ini saya tidak ada beban lagi ya sama sekali. Satu, anak kita sudah dewasa, kita sudah punya cucu, di rumah tangga juga kita selama ini tentram-tentram aja, tidak ada masalah kan, kita tidak pernah ribut dengan anak-anak kita, komunikasi bagus kan, kita punya cucu sayang kita sayang ke cucu. Sudah tidak ada kebahagiaan lain sebenarnya, ini sudah terakhir sebenarnya. Kalau di desa juga beban ini kan sudah ada program desa kita jalankan kan. Masalah yang namanya orang banyak pasti ada yang tidak suka kan. Intinya sebagian besar masyarakat masih memberikan dukungan. Kalau 1-2 tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang kan. Itu kan ada sentimen pribadi, memang dasarnya tidak suka kan. Apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, pasti dia tidak suka kalau memang dasar tidak suka. Kalau saya sangat percaya, saya campur tangan Tuhan itu. Ada sekarang ini justru saya semakin rajin, saya sembahyang, saya semakin yakin kan. Saya sebenarnya begini, karena satu, kita berharap dari pariwisata Pak ya, dan kita yakin, dan kita sudah ngomong di mana-mana. Satu, karena kita banyak tugas, bagaimana kita mengembangkan pariwisata yang ada di Belalang, dan kan sudah mulai penuh Canggu, Pererenan, Nyanyi itu. Dan saya yakin 2024 Belalang pasti akan ramai, Pantai Kedungu khususnya, karena sebagian besar tanah sudah habis. Nah, untuk sebenarnya menopang itu kan, pertama masalah kebersihan. Gimana kalau lingkungan tidak bersih? Makanya saya ajak masyarakat tuh gimana kita menjaga kebersihan yang ada di Belalang. Makanya kita buat TPS 3R satu-satunya mungkin di Belalang, sedang kita kelola sampah menjadi yang pupuk. Bahkan kita buat bank sampah masing-masing Banjar. Dan 2024 masyarakat sudah ada kerja keluar, karena satu kan berisiko di samping di ke waktu. Dengan mulai dibukanya hotel, restoran untuk menampung tenaga kerja itu, dan saya yakin kehidupan masyarakat nanti lebih sejahtera daripada sekarang.